Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar. Kali ini Minangkabar ada di komplek kampus Universitas Negeri Padang, tepatnya di gedung SMA Pembangunan Labor UNP. Di sini nanti kita akan diskusi dan cerita sejarah dengan salah seorang penulis buku biografi pahlawan dan tokoh agama ya, dari Kota Padang bersama Sensei Sudirman ya. Jadi nanti kita akan diskusi apa saja isi buku beliau dan tentu saja memberi banyak referensi dan ilmu baru bagi kita semua. Saksikan terus kami Minangkabar dan diskusi buku di siang ini. Siang ini kita diskusi dengan Pak Sudirman ya, atau kalau kami angkatan 2000 menyebutnya dengan jenderal ini. Jenderal sudah menelurkan sebuah buku ya, biografi seorang ulama dari Sumatera Barat, dengan kelebihannya yaitu menulis ya, membuat manuskrip, tulisan-tulisan lawas, tulisan lama tentang kajian keagamaan. Dan kita diskusi saja dengan jenderal lah ya, nggak usah lah pakai bapak ya, karena jadinya agak jauh-jauh gitulah. Kira-kira jenderal bisa menggambarkan kepada kami yang belum membaca nih, tapi sudah mendengar kabarnya tentang buku ini, dan bagaimana tentang ketokohan dari Imam Maulana ini yang menulis manuskrip-manuskrip tentang kajian ilmu agama. Kepada jenderal mungkin bisa menjelaskan secara ringkas. Silakan jenderal. Ya, terima kasih kepada Pak Ir yang hari ini meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Sanjung saya sekali, saya sebagai teman beliau semasa kuliah. Langsung saja, ini buku Imam Maulana. Jadi Imam Maulana ini sebenarnya tokoh lokal dari negeri Kecamatan Kota Tangga sekarang di Padang Ganting. Jadi beliau sebenarnya seorang ulama biasa, tapi yang sangat luar biasa itu apa? Beliau itu memiliki karya. Jadi beliau juga menyalin, kemudian beliau juga memiliki karya sendiri, artinya dari pemikirannya beberapa karya lahir. Itu yang keunggulan beliau. Luar biasanya ya. Iya. Kemudian karya-karya beliau itu juga didiskusikan. Artinya karya-karya itu secara masif. Kemudian yang harus kita harus kita contoh dari beliau ini adalah beliau tidak pernah benefit profit ya. Apanya orientasinya tidak Jenderal ceritakan tentang riwayat hidup beliau ya secara singkat kepada kami tentang Imam Maulana ini. Silakan jenderal. Ya, Imam Maulana beliau lahir 1922 di Batangkabung, dari sistem Karabatai Minangkabau. Beliau itu dari suku Balai Mansiang sukunya. Balai Mansiang. Beliau lahir di Batangkabung, kemudian beliau juga pernah mencicipi sekolah formal government, tapi hanya untuk tingkat dasar. Kemudian setelah itu beliau hanya belajar ke beberapa seseh yang ada di Minangkabau. Dari rakyat pendidikan belajar keagamaan beliau tahun 40 itu sudah belajar kepada Syekh Haji Ibrahim di Bataga, Padang Panjang, perbatasan Padang Panjang Bukit Tinggi. Kemudian setelah Jepang datang, kemudian beliau pulang lagi ke Batangkabung. Tapi yang uniknya saat awal-awal kemerdekaan,
beliau malah bisa mendatangkan gurunya untuk mengajar di negeri Batang Kampung. Jadi Syekh Haji Ibrahim itu yang ulama besar di Padang Panjang, dia berasal dari Pariaman itu, kemudian mengajar di Batang Kampung. Jadi usaha beliau itu boleh dikatakan dari awal umur 20 itu sangat luar biasa dalam menyebarkan ya kalau untuk apa dakwah lah ya, pendidikan dakwah, kemudian khas spesifiknya kan tarekat Satariyah. Nah, Satariyah. Ya, jadi dari apa itu beliau bisa mendatangkan, kemudian Syekh Haji Ibrahim mengajar di Batang Kampung. Efek instannya apa? Ya di seluruh daerah wilayah Minangkabau, para pemuda-pemuda akan belajar pada Syekh Haji Ibrahim di Batang Kampung. Oh, berarti di saat itu lokasi atau daerah ini menjadi ramai oleh penuntut ilmu agama ya? Penuntut ilmu agama. Kemudian kita harus ketahui juga jaringan ulama Pak Izrima di Asra, bahwa jaringan ulama yang ada di Minangkabau ataupun di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya strukturnya sama saja sebenarnya. Jadi apa artinya seorang guru memiliki murid dan murid juga akan cenderung akan menjadi guru. Jadi apa artinya kesinambungan itu akan terus terjadi seperti itu. Jadi apa hubungannya dengan Imam Maulana setelah Haji Ibrahim pulang ke Pariaman, kemudian Imam Maulana juga mencari teman, mencari kawan yang memiliki visi dan misi untuk menyebarkan ilmu-ilmu keagamaan, terutama dengan tarekat Satariyah. Kemudian beliau berkolaborasi dengan seorang ulama dari Pariaman, Syekh Salif, untuk mengajar di Batang Kampung, kemudian mendirikan sekolah pondok pesantren Batang Kampung itu. Itu boleh dikatakan sangat hal yang luar biasa. Biasanya hanya bentuk pengajian yang kedudukan pendidikan itu hanya pendidikan sistem surau, itu dibuat seperti pendidikan yang lebih modern ya. Berarti pesantrennya masih ada, Jenderal ya? Iya, masih ada. Sekarang pesantren Batang Kampung itu mulai dari MTS swastanya, MTI itu, kemudian ada aliyahnya yang terbagi dua tempat. MTS dan aliyah ya? Iya. Tentang manuskrip yang beliau tulis lagi, Jenderal. Jadi kira-kira gambarannya kepada kami, tipe tulisannya, kemudian isi tulisan-tulisan yang beliau buat, kemudian jumlahnya mungkin, sehingga kita bisa menjadi bersemangat berkarya lah seperti beliau yang juga menghasilkan banyak buku atau manuskrip tua dari kajian ilmu agama. Ya, sebenarnya yang menarik dari beliau itu bukan sekedar ajaran tarekat atau dakwah segala macam saya sebutkan tadi. Beliau itu menulis karya itu saya sebutkan tadi, ada yang disalin, ada yang menurut pemikiran sendiri. Jadi karyanya ada 23 karya manuskrip. 23 ya. 23 karya manuskrip itu, karya-karya itu sekarang bisa diakses malah. Artinya di surau sekarang namanya surau Syekh Imam Maulana di Batang Kampung, di tepi air Batang Kampung dekat MTSN Batang Kampung, itu bisa diakses secara umum naskah itu. Artinya apa? Silakan kepada para pencari ilmu, para pencari ilmu untuk mempelajari karya-karya beliau. Kemudian harus kita garis bawahi, setelah karya-karyanya itu memang didistribusikan untuk ilmu pengetahuan, itu berbondong-bondong malah bukan hanya untuk belajar agama dari karya-karya itu, tapi untuk tingkat akademisi malah, artinya dikaji. Jadi pada tahap awal saya juga menulis dalam buku saya ini. Itu awal tahun 2000-an ada beberapa peneliti dari Universitas Andalas. Itu digawangi oleh Bu Adriati Amir, kemudian Pak Pramono, kemudian Pak M Yusuf, juga ada dari Satria. Kemudian karya-karya beliau itu dijadikanlah bentuk buku-buku yang kemudian diterbitkan. Kemudian yang paling fenomenal itu karya-karya beliau itu bukan hanya tidak hanya diteliti oleh peneliti dari lokal university, sumber saja ya. Lokal university. Artinya ada beberapa peneliti dari luar. Contohnya Pak Oman Fatur Rahman dari
UIN misalnya, UIN Hidayatullah Jakarta. Jadi beliau meneliti tentang tarikat syatariah di Minangkabau. Bahan utama kajian tentang syatariah itu diambil dari manuskrip buku atau manuskrip yang Imam Maulana yang diciptakan oleh atau di karya-karya Imam Maulana itu sendiri. Kemudian ada juga disertasi dari Farezi kalau tidak salah saya tentang kitab al-Taqwim juga. Kemudian saya juga alhamdulillah ya sensei ya. Itu yang menarik. Kemudian ada juga dari peneliti dari Tokyo University tentang mereka mengambil tentang naskah-naskah manuskrip yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Minangkabau. Salah satu bahan yang diambil itu kemudian didigitalkan. Itu karya-karya dari Imam Maulana Abdul Munaf. Kemudian juga ada dari dari Saint Petersburg, Rusia, kalau salah saya. Elena siapa namanya? Tapi di buku saya ada namanya, lupa juga. Itu meneliti juga tentang kajian tentang waliullah, ya. Artinya naskah-naskah yang manuskrip yang beredar di Minangkabau. Nah, itu dikaji lagi untuk ilmu pengetahuan. Sangat luar biasa kajian. Lanjut kita nih Jenderal. Ini lagi Jenderal tahap kesimpulan akhir setelah mengkaji gitu tentang Imam Maulana ini, apa kira-kira satu kata atau penjelasan yang bisa dijabarkan tentang ilmu yang kita dapat dari ketokohan beliau gitu? Ya, pertama beliau itu adalah generasi terakhir dalam penulisan manuskrip. Jadi setelah itu tidak ada lagi orang yang menulis manuskrip lagi. Iya ya. Ya, itu yang terakhir itu. Artinya beliau adalah generasi terakhir. Jadi beliau boleh dikatakan masih menjaga marwah Arab Melayu sebagai bahasa pemersatu. Mungkin itu menurut saya. Mantap ya. Wah, berarti seluruhnya yang 23 ya? Iya, itu Arab Melayu. Arab Melayu semua ya. Yang di Indonesia kan sudah ada. Bukan di Indonesia kan, artinya disulih bahasakan. Banyak itu ada yang dalam bentuk analisis teks skripsi. Kemudian juga ada dari tentang perjalanannya ke Aceh. Itu siapa yang bikin analisis teks juga. Kemudian Pak Pramono juga bikin analisis teks itu. Ya, saya tidak menggunakan pendekatan analisis teks. Saya lebih cenderung ke teori atau langkah-langkah penelitian sejarah. Artinya kita cari verifikasi atau heuristik, verifikasi, kemudian interpretasi ya. Sampai ke historiografi ya. Kajian sejarah itu tadi sebenarnya. Nah, itu yang Oke. Lanjut, ini mungkin poin terakhir Jenderal. Tentang sampai menjadi sebuah buku dari tahap awal. Jenderal sudah menambah ilmu gitu. Jadi mungkin memotivasi juga untuk kita untuk bisa mungkin kuliah lagi ya, atau membuat sebuah karya. Jadi ini sampai ke tahap penerbitan begini, bagaimana kira-kira ini kisah Jenderalnya ini, bukan Imam Maulananya lagi, mungkin kepada pribadi ya. Menarik ini Pak ya. Jadi saya dengan beliau itu sudah intens berhubungan itu semenjak tahun 2004 waktu kuliah di pendidikan sejarah. Jadi saya menulis tentang skripsi Tuanku Paseban, kebetulan guru beliau. Oh, berarti waktu S1 sudah berhubungan dengan Imam Maulananya ya? Luar biasa, malah saya berhubungan dengan beliau. Iya. Beliau juga. Ya, guru ya. Kemudian beliau juga mau mengangkat saya jadi murid. Artinya mau tidak mengaji sama beliau, tapi mungkin karena saya masih muda, masih tinggi tingkat dunianya, ya seperti itulah. Tapi waktu beliau masih hidup, saya bincang-bincang sama beliau. Kalau ada waktu atau umur di hari depan saya akan menulis tentang beliau. Beliau memang setuju itu, mungkin itu berkah dari beliau. Iya. Kemudian saya di usia 40 ini saya juga baiat dalam pengajian murid-murid beliau. Kemudian kenapa ini dijadikan buku? Iya. Jadi pertama beliau ini memiliki semangat. Jadi semangat beliau saya sebutkan tadi hanya sekolah formal government. Kemudian beliau menyalin naskah-naskah, kemudian juga beliau membuatnya karya-karya sendiri. Beliau memiliki kemampuan untuk menerbitkan naskahnya di
apa namanya dari penerbit Sadiah Perang Panjang itu Pak Ir. Perang Panjang ya. Jadi itu suatu motivasi saya. Saya alhamdulillah PNS dengan keilmuannya ya. Keilmuan juga. Jadi kalau tidak memiliki kemampuan seperti beliau sangat naif saya. Kemudian adalah semacam dorongan juga dari para pembimbing dosen di Universitas Andalas, Profesor Dr. Herwandi, ada juga Pak Natona, Pak Nob, ya, kemudian juga Bu Linda, kemudian Pak Kayun juga. Tapi yang paling intens sekali atau yang memberikan sokongan ini harus dijadikan buku itu Pak Herwandi. Terima kasih kepada Pak Herwandi yang beliau sekarang dekan FIB. Iya. Terima kasih Jenderal atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi pendengar semua, dan nanti kita buat juga semacam penjelasan tentang buku Jenderal ini melalui berita lainnya. Terima kasih. Sanak Minangkabar, ditonton terus. Kami Minangkabar dari Padang melaporkan. Minangkabar berbagi kabar ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.